Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah karomah Kiai Kholil saat mondok salah baca doa tapi tetap manjur. Kiai Muhammad Kholil biasa disebut dengan Mbah Kholil adalah seorang ulama besar di tanah Bangkalan, Madura. Ia lahir pada hari Selasa, tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Kholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya menimba ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik nazoman Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait yang membahas ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fiqh dan ilmu yang lainnya, maka ayah Mbah Kholil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mbah Kholil adalah salah satu ulama besar yang berperan penting dalam mensiarkan agama Islam di Indonesia dan merupakan ulama besar yang banyak mencetak para pahlawan dan pejuang di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Mbah Kholil Bangkalan juga dikenal sebagai wali yang memiliki banyak karomah. Dilansir dari portal Majalengka yaitu karomah Mbah Kholil Bangkalan kadang sulit diterima oleh akal manusia pada umumnya. Tak jarang, karomah Mbah Kholil Bangkalan ini dapat membantu kebutuhan beberapa orang. Seperti dalam kisah yang pernah terjadi, seorang santri Mbah Kholil Bangkalan ini salah membaca atau mengamalkan doa, akan tetapi tetap saja manjur. Dikisahkan, Mbah Kholil Bangkalan mempunyai seorang santri yang bernama Hodam. Santri Hodam adalah pelayan dari segala keperluan kiai, seperti mencuci, menyiapkan minuman teh dan lain sebagainya hingga keperluan lainnya. Santri Hodam pun bertanggung jawab untuk mengurus kitab-kitabnya. Ia selalu ditugaskan untuk membawanya. Ketika Mbah Kholil Bangkalan mengajar, santri Hodam selalu membersihkan kitab-kitab Mbah Kholil Bangkalan dan meletakkan kembali seusai mengajar ke tempat semula yang diambil. Pada suatu hari, ketika sedang membersihkan kitab, tidak disengaja santri Hodam itu melihat di halaman kitab ada judul sebuah doa dengan tulisan akeket dalam tulisan Arab. Dalam hatinya, santri Hodam Mbah Kholil Bangkalan itu berkata, "Wah, ini adalah doa kesukaan saya," gumamnya dalam hati. Diketahui, akeket dalam bahasa Madura yang berarti berkelahi. Santri Hodam segera menghafalkan doa yang hanya beberapa kalimat itu. Pada suatu hari, santri Hodam itu sedang terlibat perselisihan dengan santri lain yang kebetulan menjadi ketua pengurus pondok pesantren. Santri yang tubuhnya kerempeng biasanya selalu mengalah. Akan tetapi kali ini dia menolak, tidak mau mengalah. Ia malah menantang ketua pengurus pondok yang tubuhnya lebih besar darinya dan kekar. Beberapa saat sebelum mengadakan perlawanan, santri Hodam Mbah Kholil Bangkalan itu komat kamit sambil membaca mantra doa akeket yang sudah dihafalnya sambil menyingsingkan lengan bajunya. "Maju kamu," tantang ketua pengurus sambil mengenakan kopiahnya. "Oh jelas," kata santri Hodam Mbah Kholil Bangkalan dengan posisi siap tempur. Dari awal, santri Hodam terus mendesak mundur ketua pengurus. Sorak-sorak pun bergemuruh.
Ketua pengurus pun kaget dan terheran-heran dengan kekuatan serangan santri Hodam yang sejak dulu dia diremehkan terus. Akhirnya, ketua pengurus pondok menyerah. Ia mengaku kalah. Padahal dia dikenal memiliki banyak ragam ilmu bela diri yang dia kuasai. Kejadian itu membuat santri Hodam Mbah Kholil Bangkalan menjadi terkenal. Pada hari-hari berikutnya, banyak santri yang menjajal kekuatan santri Hodam Wali Mbah Kholil Bangkalan itu. Namun setiap berkelahi, santri Hodam selalu saja menang. Ketenaran santri Hodam akhirnya terdengar oleh Mbah Kholil Bangkalan. Mungkin karena penasaran, Mbah Kholil Bangkalan pun memanggil santri Hodam tersebut. "Santri Hodam, sini kamu," kata Mbah Kholil Bangkalan. "Baik Kiai," jawab santri Hodam dengan takzim dan bergegas menghampiri Mbah Kholil Bangkalan. "Saya dengar kamu itu selalu menang kalau berkelahi." Sedikit Mbah Kholil Bangkalan penasaran. "Barokahnya kitab Kiai," jawab santri Hodam rendah. "Maksudnya, mengapa begitu?" tanya Mbah Kholil Bangkalan. "Saya mendapatkan doa berkelahi atau akeket ini dari kitab Kiai," kata santri Hodam tersebut. "Coba saya mau lihat," kata Mbah Kholil Bangkalan semakin ingin tahu. "Ini Kiai," jawab santri Hodam sambil menunjukkan halaman kitab referensinya. "Oh, ini itu adalah doa akikah nak, bukan doa akeket," kata Mbah Kholil Bangkalan menjelaskan. Mendengar keterangan kiainya, santri Hodam itu pun terkaget-kaget dan tertunduk malu. Ternyata doa yang dihafalkannya selama berkelahi Iru adalah doa untuk akikoh. Santri Hodam itu salah baca tapi ternyata tetap manjur. Itulah kekuatan doa yang diiringi keyakinan kuat dari dalam di hati. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.